karena kekayaan alam Indonesia itu lebih banyak dari Brazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Biocek, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Ilham Maulana dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Oke, di sini saya ingin jelaskan kepada teman-teman semua tentang gambut atau yang lebih dikenal dengan nama tanah gambut. Ingin melihat pembahasannya? Ikuti saya. Kekayaan alam di dunia itu sungguh sangat melimpah ruah, terdiri dari flora, fauna, dan lainnya. Kekayaan itu tersebar berbagai negara, diantaranya Brazil, Indonesia, dan Zaire, yang merupakan 3 dari 10 negara dengan kekayaan alam paling tinggi di dunia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversity tertinggi nomor 2 setelah Brazil. Meskipun tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa mengalahkan Brazil karena kekayaan alam Indonesia itu lebih banyak dari Brazil. Data termutakhir yang terangkum dalam buku berjudul Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia. Penelitian LIPI pada tahun 2014 menjelaskan bahwa kekayaan alam atau keanekaragaman hayati itu bisa saja terdiri dari ekosistem, jenis, dan genetika. Pulau yang ada di Indonesia itu kurang lebih terdiri 17.000 pulau. Sungguh banyak, bukan? Pulau-pulau itu mempunyai ekosistem-ekosistem yang berbeda, baik flora maupun faunanya itu di antara pulau-pulau di Indonesia itu berbeda-beda. Ekosistem itu tersusun dari komponen-komponennya, di antaranya ialah komponen biotik atau komponen yang berasal dari semua makhluk hidup, serta komponen abiotik atau komponen yang berasal dari makhluk-makhluk tak hidup. Tanah merupakan salah satu penyusun ekosistem dari komponen abiotik, di mana tanah ini mengandung banyak sekali unsur hara atau zat-zat mineral yang perannya itu sangat vital bagi kehidupan di bumi, terutama bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon lainnya. Tanah di dunia ini terdapat berbagai macam jenis. Salah satunya ialah tanah spon atau yang lebih dikenal dengan nama pada umumnya ialah tanah gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Oleh karena itu, kandungan atau sumber energi dalam tanah gambut sangatlah tinggi. Sebagai bahan organik, tanah gambut mempunyai atau menyimpan cadangan energi yang sangat besar. Volume tanah gambut di dunia diperkirakan mencapai 4 miliar kilometer kubik yang menutupi kurang lebih sekitar 3 juta kilometer persegi atau sekitar 2% luas daratan di bumi. Karena bahan organik yang tinggi, tanah gambut diperkirakan menyimpan atau mengandung banyak sekali energi, kurang lebih kira-kira sebesar 8 miliar terajoule. Wow, sungguh hebat. Tanah gambut sendiri terbentuk tak kalah dari bagian tumbuhan yang terhambat peluru atau terhambat proses pembusukannya. Tanah gambut ini tersusun dari berbagai macam bahan organik yang terdiri dari berbagai bahan yang sisa-sisa tumbuhan seperti ranting, daun, pohon-pohonan yang tidak membusuk secara sempurna. Kandungan air di dalam tanah gambut itu sangatlah banyak karena tanah gambut mempunyai lapisan-lapisan yang tersusun sehingga lapisan itu membentuk sebuah kubah. Jadi tanah gambut itu membentuk sebuah kubah di dalam atau dasar tanahnya. Biasanya tanah gambut itu berada di sekitar kawasan yang berair, sekitar rawa, sungai, di apitas sungai, dan berbagai macam lain. Material gambut yang menumpuk selama ribuan tahun itu membentuk kubah atau cekungan di bawah tanah yang terdiri dari berbagai macam lapisan-lapisan. Ketika hujan turun, hujan akan menyentuh lahan gambut atau bagian permukaan gambut dan meresap. Jadi tanah gambut ini bersifat meresap
apa sih hubungan antara kebakaran hutan dengan tanah gambut? Jawabannya adalah ketika seseorang menebangi hutan dalam skala kecil atau skala besar, itu dapat menyebabkan lapisan dalam tanah gambut itu mengering karena terpapar oleh cahaya matahari atau sinar matahari. Nah, dan di saat lagi ketika seseorang itu membuka lahan gambut dalam skala yang besar atau luas dengan cara membakar minyak, itu dapat menyebabkan lahan gambut itu terbakar. Mengapa api dalam tanah gambut itu sulit dipadamkan? Karena tiap-tiap lapisan tanah gambut itu mengandung karbon. Ketika karbon itu berikatan dengan oksigen, karena lahan gambutnya dibuka tadi, dan berikatanlah antara karbon dengan oksigen sehingga membentuk karbon dioksida. Karbon dioksida ini terlepas bebas di udara dan dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Ketika lapisan ozon rusak, maka sinar ultraviolet dapat masuk ke bumi, dan ketika terkena kulit, maka sinar ultraviolet itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Dan yang lebih bahayanya lagi, karbon dioksida yang merupakan hasil ikatan antara oksigen dengan karbon tadi dapat menyebabkan efek rumah kaca, sehingga keadaan bumi dapat menjadi lebih panas. Kembali ke masalah tadi, kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut yang sulit dipadamkan tadi, itu karena tiap-tiap lapisan lahan gambut itu yang mengandung karbon itu menjadi bara api, sehingga ketika pemadam atau petugas yang berusaha untuk memadamkan api atau pihak-pihak yang terkait memadamkan api, itu hanya bagian permukaannya saja yang mati, tetapi bara api yang berada di bawah lahan gambut tadi itu masih menjadi bara api, sehingga dalam waktu yang lama sekitar 2 bulan 3 bulan, bara api itu dapat menyebabkan lahan gambut yang di bawah itu terbakar, sehingga menumpuklah sebuah asap, mengepullah asap yang dapat menyebabkan sebuah kabut asap. Karena kabut asap ini sulit dipadamkan bara apinya, sehingga lama-kelamaan kabut asap ini akan menyebabkan sebuah bencana yang lebih besar lagi, yaitu kabut asap dalam skala nasional. Pada tahun kemarin 2019 terjadi kebakaran hutan di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan yang menyebabkan Indonesia mengalami bencana yang dapat mengalami negara-negara tetangga, contohnya Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kabut asap. Apa sih hubungannya kabut asap dengan kehidupan? Oke. Kabut asap sangat bahaya bagi kehidupan sekitarnya. Ketika lahan gambut dibuka tadi, maka ekosistem yang berada di atas lahan gambut itu akan tereduksi atau mengalami bisa mati, bisa punah karena baik karena kabut asap, karena kehilangan ekosistem dan habitatnya. Dan itulah yang dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Kabut asap sendiri sangatlah bahaya bagi manusia karena ketika kita bernafas dan terhiruplah kabut asap itu, maka pernapasan kita akan mengalami infeksi. Kebakaran hutan sendiri atau bencana kabut asap, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, itu menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sekitar banyak kerugian. Di antaranya ialah sekolah diliburkan, aktivitas di luar dikurangi seperti keadaan corona saat ini. Wow, it's very nice. Kebakaran hutan ini membuat kondisi udara memburuk. Bahkan perekonomian Indonesia itu mengalami kemunduran atau ketidakstabilan. Caranya, kita harus mengurangi penebangan hutan dengan cara sembarangan, baik skala kecil maupun skala besar. Penanaman lebih lanjut atau reboisasi itu perlu ditingkatkan. Membangun restorasi kehutanan atau lahan gambut menjadi lahan yang dapat dihuni, sehingga ekosistem di lahan gambut dapat dihuni kembali oleh makhluk-makhluk hidupnya, sehingga habitat-habitat di lahan gambut dapat menjadi tempat perkembangbiakan makhluk hidup yang ada di sana. Terus yang tak lupa ialah kembali atau mengembalikan kandungan air, sehingga lahan gambut itu menjadi lembab kembali atau menutupi aliran air yang telah dibuat tadi, sehingga ketika hujan turun, tanah gambut dan lapisan-lapisan atas tanah gambut dapat terisi oleh air, sehingga dapat menyerap kembali
energi-energi yang ada di. Sebelum saya mengakhiri video ini, marilah kita merawat atau menjaga lingkungan sekitar kita, sehingga lingkungan sekitar kita itu dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting ialah upaya pelestarian lingkungan, sehingga lingkungan itu dapat memberikan manfaat. Oke, saya Kemas Mamadillah Maulana. Sampai sini pembahasan saya tentang gambut dan apa itu gambut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Biocek. Tadi.